Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sahabat-sahabat ngopi saat seruputan. Kembali lagi bersama saya di akun YouTube MH Channel. Oke, pada kesempatan kali ini saya di akun YouTube MH Channel ini akan sedikit membahas tentang sejarah, ya. Jadi sejarah yang mana ini adalah ulama atau yang bisa dikatakan waliullah dari Kabupaten Pacitan. Nah, ini biografinya sangat luar biasa sekali. Beliau ini adalah seorang ulama yang mana banyak orang mengatakan ini beliau itu adalah waliullah. Nah, yaitu adalah almarhum Simbah Umar Syahid. Nah, di sini beberapa waktu lalu itu saya ke Jajar, yaitu Pondok Jajar, yang mana itu tempat kediamannya almarhum Mbah Umar Syahid atau yang bisa dikenal Mbah Umar Tumbu. Nah, di sini waktu saya ke sana itu ngobrol dengan beberapa warga sekitar di sana, dan bahkan ngobrol dengan salah satu orang yang dekat dengan almarhum. Nah, dan itu waktu itu saya dikasih atau diberi buku ini. Diberi buku Sang Kiai Umar Tumbu, Perjalanan, Story dan Filosofinya. Ini sudah saya diberikan buku ini waktu saya silaturahmi atau sowan ke sana. Nah, di sini nanti akan saya kasih sedikit baca sedikit tentang sejarahnya almarhum Mbah Yai Umar Syahid itu seperti apa dan bagaimana, karena mungkin banyak yang belum mengetahui biografinya beliau. Ini buku yang ditulis atau yang sudah diberikan buku ini yang membuat, yaitu dari SMK 1 Donorojo. Nah, ini. Jadi ini bukunya sudah ditulis dalam bentuk buku. Ini secara singkat saja. Tapi beliau, yaitu Mbah Yai Umar Syahid ini, perjalanannya dan kisahnya ini sangat panjang sekali, dari beliau lahir sampai wafatnya. Ini sangat panjang sekali, tapi yang ada di buku ini hanya sejarah singkatnya saja. Nah, ini saya akan bacakan story yang ke-1, yaitu Kiai Haji Umar Syahid, ulama panutan, tokoh pendiri SMKN 1 Donorojo. Nah, ini seperti ditulis Mbah Nawawi. Nah, ya, putra ketiga Mbah Umar. Nama Haji Umar Syahid, tempat tanggal lahir Dusun Klepu Kidul, Desa Wareng, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan, 24 Mei 1907. Jadi Mbah Yai Umar Syahid ini lahir pada tanggal 24 Mei 1907, ya. Jadi seperti itu. Terus saya lanjutkan. Beliau sekolah mulai tahun 1915, tamat tahun 1921. Setelah itu beliau mencari ilmu ke pondok pesantren Tremas Satrian selama 3 tahun, Jombang, dan yang terakhir Mojokerto selama 6 tahun. Kemudian menikah dengan putra Kiai Sedayu Arjosari tahun 1940. Beliau dikaruniai anak laki-laki yang bernama Abdul Jalal. Baru umur 7 bulan meninggal dunia. Setelah itu beliau pergi ke Ponorogo selama 2 tahun. Kemudian kembali ke Sedayu Arjosari, Pacitan, untuk mengurus perceraian dengan istrinya Aisyah. Setelah bercerai, beliau pulang ke Punung. Selang beberapa bulan, beliau diajak seorang laki-laki untuk menikahi keponakannya yang bernama Boyrah. Pada tahun 1943 Masehi, beliau menikahinya. Beliau dikaruniai anak perempuan yang bernama Fatimah.
yang lahir pada 14 Agustus 1945. Ini bertepatan dengan hampir bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Nah, Fatimah yang lahir pada 14 Agustus 1945 di Ponorogo. Pada tahun yang sama, beliau berdagang kuali. Usaha tersebut dimulai tahun 1943 sampai 1950. Pada sekitar tahun 1951, beliau sekeluarga pindah ke Dusun Jajar, Desa Donorojo, Kabupaten Pacitan. Beliau berprofesi sebagai pedagang, tetapi yang semula berdagang kuali berganti dengan berdagang tumbu, ya. Seperti itu. Jadi yang awalnya berdagang kuali akhirnya beralih profesi menjadi pedagang tumbu. Makanya dinamakan Simbah Yai Umar Tumbu. Itu. Usaha tersebut dimulai tahun 1950 sampai 1999. Beliau merintis pondok pesantren Nur Rohman dari kata Nur Padang atau sinar, Rohman walasing atau pitulunging Allah. Berangkat dari nol dan secara perlahan namun pasti dapat berkembang sebagai salah satu tempat pengembangan Islam sampai sekarang yang sangat berperan dalam membantu pemerintah daerah di bidang pendidikan. Keluarga Kiai Haji Umar Syahid yang menikah dengan Ibu Boyrah dikaruniai 6 anak, yaitu Fatimah yang berada di Jajar, Sumini almarhumah, Nawawi Jajar, Salamah Jepara, Aminoto almarhum, Rohmat Jajar. Ini bukunya sudah ditulis beberapa tahun yang lalu, ya. Jadi ini mungkin sudah ada perkembangan dari putra-putrinya. Nanti akan ada di Live Story 2. Nah, nanti di Live Story 2 akan saya sampaikan bagaimana story perjalanannya yang kedua. Jadi hanya sampai di situ perjalanannya Kiai Haji Umar Syahid secara singkat di Live Story 1 berdasarkan buku Sang Kiai Umar Tumbu. Seperti ini, ya. Nah, jika apa yang saya sampaikan ini kurang tepat atau kurang benar, bisa memberikan di kolom komentar. Jadi kalian sahabat-sahabat Ngopi Sak Seruputan, kalau mengetahui yang lebih jelas atau detailnya bisa memberikan di kolom komentar, ya. Jadi ini apa yang saya sampaikan menurut buku yang sudah ada dari buku Sang Kiai Umar Tumbu ini. Jadi mohon maaf kalau ada kekeliruan. Mudah-mudahan ini menjadi sedikit informasi untuk kita semuanya mengenai Sang Kiai Mbah Umar Tumbu, yang mana orang-orang atau masyarakat Kabupaten Pacitan menyebutnya dengan waliullah, yang mana doa-doanya mujarab dan banyak dikunjungi dan dihadiri oleh orang-orang untuk meminta doa. Itu sampai situ saja. Nanti di part 2 nanti akan saya ceritakan live story yang kedua. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngopi Sak Seruputan.